Halo, nama saya Kurniawan Heru Kristanto. Saya di PT SAJR ini atau PT Sarana Abadi Jaya Raya sebagai Project Manager. Saya bekerja di sini sudah 11 tahun dari tahun 2013. Apa momen pertama yang membuat Anda yakin ini adalah dunia saya? Yang membuat saya yakin kalau ini dunia saya ya karena saya merasa nyaman. Yang pasti yang pertama dari pengalaman saya di sini, mulai dari saya merancang sampai akhirnya jadi sebuah project yang sukses, itu membuat saya yakin lah. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari proyek yang penuh tantangan? Pelajaran berharganya tuh kita harus belajar untuk memanage lagi ya, karena proyek yang berjalan itu nggak selamanya mulus. Jadi ya banyak tantangan dan banyak pelajaran baru di setiap proyeknya. Jadi kita harus mempelajari itu dan bagaimana caranya supaya kita bisa handle proyek sampai dengan selesai, nggak ada merugikan bagi perusahaan maupun dari klien. Jika proyek Anda adalah sebuah cerita, apa judul yang tepat untuk menggambarkannya? Buat menggambarkannya ya, judulnya pasti tantangan, karena di setiap proyek itu banyak sekali hal-hal baru yang menantang, kadang sulit juga untuk dihadapi, banyak masalah yang pasti. Jadi mungkin yang paling tepat adalah itu, tantangan. Biasanya kan kalau kendala-kendala itu di luar dari planning ya, jadi kayak misalnya kita contohnya lagi ngecor tiba-tiba hujan, nah itu kita nggak bisa diatasi kan kalau dengan hujan. Terus sementara waktu terus berjalan, jadi kita paling cari metode lain, entah itu kita nunggu hujan reda sambil kita diskusikan dengan ownernya baiknya gimana, atau kita mungkin bisa ngecor dengan beton instan yang itu harganya luar biasa mahal, tapi kita bisa diskusikan dengan owner kalau memang waktunya ingin tercapai cepat, berarti kita harus ambil opsi kedua, walaupun itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, tapi ya itu harus dilakukan supaya kita sesuai target gitu. Dan itu biasanya persetujuan kedua belah pihak antara kontraktor dengan klien atau owner. Kalau dari PM lebih baik sesuai waktu, sesuai budget. Karena kalau misalnya nggak sesuai budget, nanti kita terkeluar. Kecuali kalau misalnya kita mau ya, si ownernya itu mau opsi 2, berarti mereka harus mengeluarkan budget lebih, dan itu menjadi keuntungan bagi kita, jadi additional cost gitu. Tapi itu jarang mau gitu, biasanya owner tuh nggak mau. Gimana caranya kita bisa ngasih report yang jelas, misalnya ternyata dalam seminggu ini kita hujan, jadi ada kendala-kendala yang memang alam yang buat gitu, bukan kendala dari manpower dan lain sebagainya. Jika hanya boleh memilih satu alat atau material untuk proyek Anda, apa yang tidak bisa Anda tinggalkan? Kalau untuk alat, mesin bor, alat bor, sama material pasti besi itu selalu ada untuk di proyek. Mesin bor ya, karena sebelum kita ngebaut pasti harus dibor dulu. Itu sebelum kita pasang pasti harus dibor dulu. Soalnya kalau udah dibor ya mau dipasang kayak gimana, udah tinggal kasih baut aja. Kayu itu bisa sering digunakan ketika ada pengecoran, cuman sebelum dicor kita harus masang besi dulu. Jadi yang paling utama itu besi. Ya, pembesian dulu nih, baru kita kayu dulu. Kayu itu terakhir sebelum kita ngecor. Kayak misalnya bikin fondasi, kita pasang pembesiannya dulu, baru habis itu pasang bagisting atau kayu, setelah itu baru dicor. Jadi yang paling nggak bisa ditinggalin di awal itu yaitu besi. Besi itu nomor 1. Besi itu banyak disepelekan ya. Kadang kalau misalnya kayak saya minta ke purchasing, tolong beliin dong WF atau UNP 100. Nah, ternyata tuh mereka menyepelekan gitu, kayak ya udahlah yang banci aja gitu. Itu kayak misalnya saya tuh sebenarnya cuman pakai buat walkway kan paling pakai siku doang, siku 60-60. Tapi kalau misalnya dia ngasihnya yang banci, yang maksudnya banci itu tebalnya nggak sesuai, itu sering terjadi kayak gitu, dan akhirnya karena nggak sesuai tadi ya jadi berantakan, jadi bisa lendut lah apalah. Besi itu bisa WF juga, bisa juga kayak misalnya besi ulir kayak gitu-gitu. Nah itu kadang banyak juga yang nggak sesuai, besi polos terutama itu banyak banget yang nggak sesuai. Kita tuh yang penting besi aja judulnya, misalnya besi 8 atau besi 10, ternyata pas di ini 9, sekian. Nah itu sering banyak disepelekan di project. Kadang owner juga nggak ngecek, yang penting orderannya udah ada nih, ini besi 10, tapi dia nggak ngecek. Kalau misalnya dia ngecek pasti nggak mau. Nah, orang-orang tuh menyepelekan itu, dan akhirnya banyak terjadi kayak jembatan runtuh lah, terus
apa namanya, walkway-nya ambrol lah kayak gitu, banyak kayak gitu. Kebetulan di sini juga waktu kemarin ada kejadian juga sama kayak gitu. Bagaimana Anda melihat peran material baja dalam menciptakan konstruksi yang lebih ramah lingkungan? Kalau menurut saya ramah lingkungan itu nggak banyak besi yang kebuang ya. Jadi kita meminimalisir, menghitung secara detail, jadi nggak banyak waste yang kebuang. Jadi mungkin ya harus lebih ini aja sih, lebih teliti gitu. Jadi supaya nggak terlalu banyak pemakaian yang terbuang gitu. Menurut saya. Mana yang lebih berat? Plat bordes ukuran 1 meter atau besi beton yang berdiameter 12 mm dengan panjang 12 meter? Oke. Sudah. Itu pertanyaannya. Mana yang lebih berat? Lebih berat plat bordes. Kalau secara perhitungan sih saya hitung lebih berat plat bordes. Yeay. Berapa jumlah besi siku ukuran 5 x 5 cm yang dibutuhkan untuk membuat rangka meja berukuran 1 x 1 x 0,75? Boleh pakai kalkulator nggak? Boleh. 7 meter. 9 meter. Mendekati. Mana yang lebih berat? Jika ada besi holo berukuran 5 x 10 panjangnya 6 meter atau plat baja ukuran 1 meter panjang 4 mm. Holonya berapa tadi? Satu batang ya? Satu batang 5 x 10 panjangnya 6 meter. Kayaknya berapa? Plat ya? Jawabannya yeay. Jika ada satu kata yang Anda harapkan semua proyek Anda diingat, apa itu dan mengapa? Kalau menurut saya proyek itu diingat itu ketika proyek berhasil ya. Kalau berhasil itu ya pasti yang senang bukan cuma saya doang, tapi owner juga senang. Jadi pasti bakalan diingat terus dan pasti kita juga bisa mendapatkan job selanjutnya. Kalau pesan-pesan dari saya, intinya jangan pernah mau berhenti belajar ya. Jadi harus tetap belajar karena setiap proyek itu adalah ilmu. Banyak yang kita ketahui mungkin di dalam kuliah, tapi ternyata di lapangan itu berbeda. Jadi kita harus mempelajari hal-hal baru. Kita harus mau berjuang juga untuk tim-tim kita di lapangan. Kita memimpin dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dan pastinya pantang menyerah ya. Tahan banting juga wajib itu. Karena kalau nggak tahan banting, kita nggak akan sanggup bekerja, kita menyerah di tengah jalan. Oke. Pesan dari saya.